Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam karyanya Al-Bidayah wa An-Nihayah menjelang terjadinya perang Qadisiyah di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan panglima pasukan muslim yang memimpin 30.000 pasukan berperang melawan 120.000 pasukan Persia di bawah pimpinan panglima bernama Rustum. Melihat sedikitnya jumlah kaum muslim namun berani melawan membuat Rustum penasaran, sehingga mengirim undangan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas agar mengirim seorang utusan menemuinya untuk melakukan perundingan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim Mughirah mendakwahi Rustum dengan menawarkan 3 opsi, yaitu Islam, jizyah, atau perang. Kemudian berikutnya diutuslah Rubai bin Amir Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Inilah kisah teladan yang menampakkan kegagahan dan kemuliaan seorang muslim di hadapan panglima musuh. Rubai melaju dengan keledai menuju perkemahan Rustum, bersenjatakan pisau dapur dan tombak yang dipinjam dari temannya, serta bertopi panci masak. Beliau berpostur kecil dan tidak kekar, sedangkan pasukan Persia terkenal berpostur tinggi, besar, dan kekar. Namun tidak ada rasa takut sedikit pun dalam dirinya. Rustum sengaja menghiasi perkemahannya dengan hamparan permadani dan sutra mahal, serta bantal-bantal yang dirajut dengan benang emas. Mereka mempertontonkan berbagai macam perhiasan mahal. Rustum duduk di atas singgasananya dengan memakai mahkota yang terbuat dari emas berhias batu permata. Sebaliknya, Rubai datang dengan kesederhanaannya, tapi tampak kegagahannya. Setiba di gerbang, pasukan Persia menyuruh Rubai agar memberi penghormatan dengan berkata, "Wahai Rustum yang terhormat, saya pamit mau masuk. Saya tamu dan saya yang harus dipersilakan untuk masuk. Bukan saya yang pamit untuk masuk," jawab Rubai. Lalu Rubai melihat ada permadani berhiaskan emas. Diambil permadaninya, dibelah 2 dengan pisaunya, dan diletakkan di atas keledainya. Lalu Rubai berkata, "Ini pembukaan harta rampasan perang kami, kalau kalian tidak membuka pintu untuk saya masuk." Lalu Rustum memerintahkan prajuritnya untuk membuka sedikit saja pintu, agar Rubai secara tidak langsung menunduk padanya. Firasatul Mukmin Rubai membaca maksud tipu muslihat dari Rustum tersebut. Kemudian dia membalikan badan dan bokongnya. Begitu juga keledainya, lalu berjalan mundur, seraya membukukan badannya, sehingga yang seharusnya menunduk justru membelakangi. Rubai lalu menghadap Rustum tanpa turun dari keledainya dan tetap menyandang tombaknya. Lalu mereka berseru, "Letakkan senjatamu!"
Dengan tenang Rubai menjawab, "Aku tidak pernah berniat mendatangi kalian, tetapi kalianlah yang mengundangku datang kemari. Jika kalian memerlukanku, maka biarkan aku masuk ke dalam." "Biarkan dia menghadap," perintah Rustum. Rustum memanggil penerjemah, lalu mengajukan pertanyaan. "Hai orang Arab, kalian dulu tinggal di padang pasir, pengembala, dan tidak memiliki apa-apa. Apa yang mendorong kalian datang ke negeri kami? Jika kalian butuh harta, sebut saja berapa yang kalian inginkan. Ambil dan pulang. Jika butuh hewan gembala, kami akan kasih berapapun unta dan kambing yang kalian minta. Jika kalian meminta jabatan, pilihlah yang terbaik di antara kalian. Lalu aku jadikan pemimpin di antara kalian, dan kami akan kasih upah." Rubai menjawab dengan tegas, "Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Dia kehendaki dari penghambaan terhadap sesama hamba kepada penghambaan kepada Allah, dari kesempitan dunia kepada keluasannya, dari kezaliman agama-agama kepada keadilan al-Islam. Maka Dia mengutus kami dengan agamanya untuk kami seru mereka kepadanya. Maka barang siapa yang menerima hal tersebut, kami akan menerimanya dan pulang meninggalkannya. Tetapi barang siapa yang enggan, kami akan memeranginya selama-lamanya, hingga kami berhasil memperoleh apa yang dijanjikan Allah." "Apa yang dijanjikan Allah itu?" tanya Rustum penasaran. "Surga bagi orang yang mati syahid dalam memerangi orang yang menolak, dan kemenangan bagi yang masih hidup," jawab Rubai. Maka Rustum berkata, "Baiklah, aku telah mendengar seluruh perkataan kalian. Tetapi, maukah kalian memberi tangguh perkara ini sehingga kami mempertimbangkannya dan kalian pun mempertimbangkannya? Berapa hari kalian minta ditangguhkan? 1 atau 2 hari?" tanya Rubai. "Kami mungkin butuh 1 atau 2 bulan hingga kami menulis surat kepada para petinggi kami dan para pemimpin kami," jawab Rustum. Rubai berkata dengan tegas, "Rasul kami tidak pernah mengajarkan kepada kami untuk menunda peperangan setelah bertemu musuh lebih dari 3 hari. Maka pertimbangkanlah perkaramu dan pilihlah 1 dari 3 pilihan apabila masa penangguhan telah berakhir." "Pilihlah Islam, kami akan membiarkanmu dan bumimu, atau jizyah, kami akan menerimanya dan melindungimu, atau perang pada hari keempat." Rustum bertanya kembali, "Apakah engkau pemimpin mereka?" "Bukan, saya pasukan yang berada paling belakang. Tetapi kaum muslimin itu ibarat satu jasad. Yang paling rendah dari mereka dapat memberikan jaminan keamanan terhadap yang paling tinggi sekalipun," jawab Rubai. Pada akhirnya Persia memilih berperang, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemenangan berada di pihak tentara kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab.